Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madrasah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di materi pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMA sederajat, dan kebetulan pada hari ini kita akan membahas tentang materi teks cerita sejarah. Oleh karena itu, sebelum dimulai mari sama-sama kita berdoa semoga dengan pembacaan doa pada hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita akan mulai masuk ke materi teks cerita sejarah. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke dalam sebuah teks cerita sejarah. Pertama yang harus kita ketahui, apa sih yang dinamakan dengan sebuah teks cerita novel sejarah? Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kenapa di sini diletakkan novel dan juga di dalam kurungnya. Ini menjadi suatu hal yang penting karena ini menjadi sebuah hal yang nanti kita akan bahas tentang teks cerita sejarah dan juga teks novel sejarah. Oke, kita langsung masuk ke definisi yang pertama, yaitu bahwa teks sejarah adalah sebuah tulisan yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Nah, bedanya yang perlu harus diketahui adalah sangat jelas bahwa teks sejarah bukanlah sebuah cerita imajinasi, melainkan dapat disampaikan melalui gaya penulisan prosa, non-fiksi, atau tetap dikisahkan melalui gaya penulisan sastra. Nah, untuk mengidentifikasi sebuah informasi dalam teks cerita sejarah, yang dibutuhkan ada beberapa langkah seperti mendata setiap informasi, mencari dan menentukan hal menarik untuk dipahami, dan mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Lanjut, di sini ada sebuah struktur teks sejarah. Yang pertama adalah sebuah orientasi. Orientasi adalah pengenalan situasi cerita, di mana orientasi dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan juga hubungan antar tokoh. Jadi di awal orientasi ini adalah sebuah pengenalan atau sebuah hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan alur cerita yang akan disampaikan. Nah, di sini ada tokoh yang dikenalkan, adegan seperti apa, cara menata, dan juga hubungan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Nah, struktur yang kedua itu adalah pengungkapan peristiwa. Di dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Nah, ini hal yang ada kesinambungan dengan orientasi atau pengenalan situasi cerita, di mana tokohnya dikenalkan, lalu adegannya seperti apa, dan hubungan dengan tokoh yang lain, lalu pengungkapan peristiwa yang ingin disampaikan. Nah, alurnya ini mulai berjalan. Ya, alurnya mulai berjalan, mulai dari orientasi masuk ke dalam pengungkapan peristiwa. Dilanjut lagi, yaitu langsung kepada menuju konflik. Jadi di dalam menuju konflik atau raising action ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi di dalam menuju konflik atau raising action ini, si tokoh ini mulai merasakan sebuah hal kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran si tokoh tersebut. Nah, ini hubungan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, atau bahkan si tokoh itu sendiri yang merasakan sebuah hal yang sekiranya menjadi hal dilematis, ataupun hal yang memang galau, ataupun yang memang membuat sedih. Nah, ini bisa terlihat di dalam menuju konflik. Jadi bukan hanya hubungan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, bahkan tokoh sendiri pun bisa diceritakan oleh si penulisnya, bagaimana hal yang dirasakan si tokoh tersebut. Lalu yang berikutnya, setelah menuju konflik atau raising action, yang berikutnya adalah sebuah komplikasi atau puncak konflik. Nah, disinilah bagian ini disebut juga sebagai sebuah klimaks. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Nah, ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa ada tokoh yang awalnya baik, lalu berikutnya pada saat konflik akan diketahui bagaimana sifat asli dari si tokoh tersebut yang baik itu dari awal. Lalu bisa juga ada juga yang statis, tetap pada karakter si tokoh tersebut, jadi tidak berubah dari awal sampai akhir. Ada juga yang awalnya itu tokoh tersebut jahat atau tidak baik,
ini bisa berubah menjadi yang baik ya, atau suatu hal kebaikan yang ingin disampaikan. Jadi ada sebuah amanat yang ingin disampaikan di dalam sebuah puncak konflik atau komplikasi ini. Jadi ini bisa disebut juga sebagai sebuah klimaks dalam sebuah teks cerita sejarah. Selanjutnya itu adalah penyelesaian atau evaluasi dan resolusi. Jadi ini bagian yang berikutnya dari sebuah struktur teks cerita sejarah adalah penyelesaian atau evaluasi resolusi, di mana pada bagian ini adalah sebuah akhir cerita. Pada bagian ini pun juga sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir dialami tokoh utama. Jadi di awal sudah diperkenalkan dengan orientasi, lalu peristiwa yang disajikan seperti apa, lalu sebelum menuju konflik sampai konfliknya sendiri, dan yang terakhir sebelum sampai kepada sebuah koda itu adalah sebuah penyelesaian. Bagaimana si tokoh utamanya itu akan terlihat, bagaimana amanah yang disampaikan di dalam sebuah cerita yang dituliskan oleh si penulisnya terhadap si tokoh tersebut. Dan bagian yang terakhir itu adalah sebuah koda. Bagian ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai sebuah penutup. Ini bagaimana kita coba untuk membandingkan tentang sebuah teks sejarah dan juga sebuah teks lainnya. Yang pertama itu adalah bahwa teks sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi, sedangkan novel sejarah ini bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Jadi memang ini suatu hal yang berbeda. Yang satu memang benar-benar harus sesuai dengan faktanya, yaitu sejarah, sedangkan novel sejarah ini bisa bersifat fiktif atau fiksi. Ya, bagaimana si penulis ini bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada, sedangkan teks sejarah itu memang harus real dan juga faktual, benar-benar ada dan pernah terjadi kejadian tersebut. Lalu yang kedua, perbedaannya adalah teks sejarah itu adalah sejarawan itu wajib untuk menyampaikan sesuatu yang realita, sedangkan untuk novel sejarah yaitu si novelis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya, namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Nah, ini ada hubungan erat antara teks sejarah dan juga novel sejarah, bahwa ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa novel sejarah merupakan dunia ketiga dari sejarah yang ada gitu ya. Jadi bagaimana sejarah menceritakan, novel sejarah itu menarasikan ya. Menarasi itu maksudnya adalah menceritakan secara lebih utuh dan menyeluruh kondisi si tokoh tersebut melalui novel sejarah yang dituliskan oleh si novelis. Jadi terkadang ada beberapa sejarah yang hanya mencantumkan kejadian tersebut, tetapi proses dan juga yang dialami pada sejarah tersebut ini kadang tidak terlihat secara jelas karena memang berkaitan dengan harus real, harus objektif, tidak boleh subjektif. Nah, sedangkan di dalam novel sejarah ini, si novelis ini bebas untuk menuliskan yang memang apa yang dialami, apa yang memang dirasakan, yang tertuang di dalam si tokoh tersebut. Lalu yang ketiga, hubungan antar fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi. Maksudnya adalah rekonstruksi ini adalah dibangun ya. Jadi yang satu kesatuan itu harus memiliki hubungan. Sedangkan untuk yang di novel sejarah itu imajinasi dan kemampuan mencipta pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Jadi memang kaitannya sangat erat antara teks sejarah dan juga novel sejarah. Nanti kita akan bahas secara lebih spesifik pada pertemuan berikutnya bagaimana si teks sejarah dengan novel sejarah ini kaitannya sangat erat sekali. Lalu yang berikutnya, yang keempat, itu adalah sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Jadi memang harus ada bukti bagaimana sejarah tersebut memang ada. Jadi bukan hanya sekedar sebuah cerita yang memang tidak ada kebenarannya. Nah, inilah untuk teks sejarah ini perlu ada membuktikan bagaimana sebuah cerita yang berkembang atau sejarah yang telah dituliskan itu harus memiliki sebuah bukti. Sedangkan di dalam novel sejarah tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya. Jadi memang banyak pengembangan
ada proses imajinasi yang dilakukan oleh si penulis di dalam menuliskan novel sejarahnya. Dan yang kelima, yaitu di dalam teks sejarah adalah pelaku-pelaku atau hubungan antara pelaku, kondisi, situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ini memang real ya, teks sejarah itu, karena sejarah itu harus menceritakan apa adanya. Tidak perlu ada yang ditambahkan dan juga dikurangi, tetapi memang harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan di novel sejarah itu, si pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan juga kondisi masyarakat itu dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Jadi memang pengembangan dari sebuah sejarah ini menjadi sebuah novel sejarah. Tetapi memang yang tadi telah disampaikan bahwa novel sejarah ini bisa menjadi dunia ketiga dari sebuah sejarah yang ada atau yang dituliskan. Maksudnya apa sih menjadi dunia ketiga? Maksudnya ini adalah mengungkap bagaimana kondisi, bagaimana perasaan, bagaimana orang yang hidup pada masa tersebut itu diceritakan secara real itu di novel sejarah. Kalau sejarah hanya mencatat kejadian di mana fenomena itu terjadi, sedangkan novel sejarah ini menceritakan bagaimana kondisi, situasi yang dialami oleh orang pada masa tersebut. Itu yang menjadi perbandingan antara teks sejarah dengan teks yang lainnya, terutama di dalam novel sejarah. Oke, sebagai sebuah sastra, memiliki beberapa nilai-nilai di dalam cerita novel sejarah. Yang pertama adalah nilai budaya, ada nilai moral atau etika, nilai agama, sosial, dan nilai estetis atau keindahan. Nilai budaya jelas bagaimana sebuah kebiasaan yang dibangun di dalam sebuah cerita tersebut masih berkembang sampai sekarang ini. Sedangkan untuk moral atau etika itu terhadap si tokoh tersebut. Jadi di dalam diri tokoh tersebut memiliki pesan yang disampaikan melalui tokoh yang diceritakan, baik di dalam sebuah novel ataupun cerita pendek atau cerpen. Jadi memang cerita novel sejarah ini masuk ke dalam sebuah prosa. Yang ketiga, nilai agama jelas bagaimana si penulis ingin menginformasikan berkaitan dengan nilai-nilai agama yang disampaikan, bahwa hubungan antara makhluk dengan sang holik itu sangat berkaitan erat. Lalu nilai sosial adalah antara hubungan tokoh dengan tokoh yang lain, entah itu bentuknya seperti kerjasama, gotong royong, ataupun memang simpati terhadap tokoh yang lain, itu bisa menjadi sebuah nilai sosial yang memang termaktub atau terinterpretasi di dalam teks cerita novel sejarah. Dan yang terakhir adalah nilai estetis atau keindahan. Ini karena ini bentuknya adalah sebuah sastra, maka oleh karena itu ada nilai estetis atau keindahan di dalam menuliskan sebuah teks cerita novel sejarah. Baik, itu adalah paparan singkat yang berkaitan dengan teks cerita novel sejarah, dan sebagai sebuah konklusi bahwa hal yang baik tentang ilmu pengetahuan adalah bahwa hal itu benar apakah Anda percaya di dalamnya. Jadi ketika kalian memahami sesuatu hal, oleh karena itu kalian harus bisa mengetahui apakah ilmu pengetahuan itu benar dan apakah kalian percaya terhadap di dalam ilmu pengetahuan tersebut. Ini perkataan dari Neil deGrasse Tyson. Oke, terima kasih Bapak akhiri. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan juga bisa dimengerti secara keseluruhan berkaitan dengan materi teks cerita novel sejarah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.